Ketika telapak tanganmu menekan kulit dompet itu, atau bahkan hanya mendengar bunyi resletingnya yang tertutup, seolah itu adalah tanda seru terakhir bagi hari yang panjang, ada beban yang jatuh bukan di atas meja, melainkan langsung ke ulu hati. Bukan karena kamu tidak punya apa-apa sama sekali, saudaraku, tetapi karena angka yang tersisa di sana, betapapun kecilnya, sudah habis dialokasikan bahkan sebelum ia sempat dipegang. Kelelahan yang sesungguhnya bukan datang dari kerja keras di lapangan atau di kantor. Kelelahan yang mematikan adalah saat kamu harus menghitung kebutuhan 3 bulan ke depan dalam satu napas pendek di malam hari. Kamu tahu betul, rezeki pribadi, rizq, adalah urusan Allah. Dijamin, tetapi nafkah, biaya makan untuk mulut-mulut yang kecil itu, seragam yang mulai usang, dan uang buku untuk sekolah yang permintaannya datang tanpa pemberitahuan, beban nafkah. Terasa seperti tanggung jawabmu sendiri yang tunggal, seberat batu penggilingan yang diikatkan di punggung saat kamu mencoba berlari kencang. Saat kamu melihat ke dalam dompet itu, kamu tidak hanya melihat uang kertas. Kamu melihat wajah anakmu yang termuda, yang sebentar lagi harus membayar iuran karya wisata. Kamu melihat daftar belanjaan yang sudah dicoret-coret isinya, bukan karena sudah dibeli, tetapi karena kamu terpaksa menghapus barang-barang yang termasuk kategori keinginan, agar yang tersisa hanya kebutuhan esensial. Dan seringkali, kebutuhan esensial itu pun masih terasa terlalu besar. Di momen sunyi itu, saat kamu menarik napas dan menyimpannya kembali di saku, syaitan datang dan berbisik bukan tentang kegagalan pekerjaanmu, tetapi tentang kegagalanmu sebagai penopang keluarga. Ia menghembuskan rasa panik yang dingin, yang membuatmu meragukan janji Allah. Padahal janji itu termaktub jelas dalam kitabullah, bahwa tidak ada satupun makhluk melata di bumi yang luput dari jaminan rezekinya. Namun saat rasa cemas itu mencekik, kamu mulai bertanya, apakah janji itu berlaku untuk keluargaku hari ini? Apakah itu akan berlaku di tahun ajaran berikutnya? Kepanikan ini adalah ujian keimanan yang paling tajam. Ia menggerogoti tawakul dari akarnya. Kamu tahu kamu harus berserah diri, tetapi beban meja makan dan buku-buku sekolah itu membuatmu mengambil alih peran yang maha pemberi rezeki. Kamu mencoba mengelola apa yang seharusnya diatur oleh Al-Malik Al-Mulkwis, pemilik segala kekuasaan. Kamu berusaha melihat melalui kabut perhitunganmu yang terbatas, padahal Allah telah menugaskan kamu untuk berusaha sebaik mungkin di jalur yang halal, sementara Dia yang bertanggung jawab atas hasilnya. Kelelahan yang kamu rasakan, saudaraku, bukanlah akibat dari sedikitnya uang di dompet. Ia adalah akibat dari banyaknya perhitungan yang kamu simpan di kepala, perhitungan yang seharusnya sudah kamu serahkan kembali kepada pemiliknya sejak lama. Kekhawatiran akan atap yang bocor dan seragam. Sekolah yang robek itu adalah pemikiran yang valid, tentu saja. Tetapi ketika pemikiran itu tidak diarahkan kepada Al-Qayyum, yang menopang segala sesuatu melalui pintu doa dan dzikr, ia berubah menjadi racun spiritual yang melumpuhkan semangat. Saat kamu menutup dompet itu, sebenarnya yang kamu tutup adalah kesempatan untuk melihat keluasan rahmat Allah yang melampaui kemampuan matematika manusia. Engkau melihat angka yang terbatas, padahal Allah adalah Al-Wasi, yang maha luas. Kita harus berhenti membiarkan kelelahan perhitungan duniawi ini merusak ibadah kita dan membebani hati kita dengan keputusasaan yang tidak perlu. Ini adalah waktu untuk memahami bahwa amal fil perbuatan dan doa yang kita kerjakan bukan hanya cara untuk mendapatkan uang, melainkan cara untuk menggeser beban perhitungan dari bahu kita yang lemah ke bahu kekuasaan ilahi. Itu adalah pemindahan beban yang harus dilakukan dengan keikhlasan yang penuh, agar rizq yang dicari tidak lagi terasa seperti sebuah tuntutan yang berat, melainkan sebagai kemudahan yang mengalir dari sumber yang tak pernah kering. Beban itu, ya saudaraku, yang kamu pindahkan dari bahu ke dalam genggaman kekuasaan ilahi melalui doa yang sungguh-sungguh, bukanlah hanya persoalan menghitung kekurangan uang tunai di dompet. Bukan. Ia adalah beban yang jauh lebih berat dan lebih sunyi. Beban untuk memastikan bahwa setiap rezeki yang masuk ke dalam rumah, setiap suap nasi yang melewati tenggorokan anak-anakmu,
haruslah murni, halal, dan bersih dari setitik pun keraguan, syubhat. Inilah yang membedakan perjuanganmu dari sekadar mencari uang. Banyak orang mencari uang dengan cara apapun demi memenuhi perut. Tetapi kamu, yang jiwanya terikat pada perjanjian dengan Allah, membawa sebuah beban integritas yang hampir tak tertahankan di zaman ini, di mana batas antara yang benar dan yang samar seringkali sengaja dikaburkan oleh pasar dan sistem yang serakah. Kamu adalah orang tua yang setiap harinya menghadapi godaan, jalan pintas yang cepat, kesepakatan yang menggiurkan, penawaran yang menjanjikan keuntungan besar, tetapi ada bayangan tipis di sana, sebuah kabut yang membuat naluri hatimu bergidik. Rasa sakit menolak peluang semacam itu, menolak kekayaan yang datang dari sumber yang mencurigakan, atau bahkan sekadar menolak praktik bisnis yang sedikit curang, jauh lebih menyakitkan daripada menanggung kemiskinan itu sendiri, karena penolakan itu adalah pengorbanan yang tidak dilihat siapapun. Kamu menolak kemudahan finansial demi mempertahankan kemurnian spiritual keluargamu, sebuah keputusan yang seringkali membuatmu harus bekerja 2 kali lebih keras, menunggu 2 kali lebih lama, dan merasakan kekhawatiran yang 2 kali lipat lebih dalam. Ini adalah pertempuran batin yang tersembunyi. Kamu pulang ke rumah, wajahmu lelah, tetapi istrimu mungkin hanya melihat kelelahan fisik. Ia tidak melihat pergulatanmu di balik pintu-pintu tertutup, di mana kamu berulang kali harus menegaskan, "Ya Allah, aku tidak akan menukarkan jaminanmu dengan barang fana dari yang haram." Kelelahan ini bukan berasal dari memukul palu atau mengetik di keyboard. Ia berasal dari konflik hati yang harus memilih antara kebutuhan mendesak anak dan keridaan ilahi yang abadi. Apakah kamu merasa sendirian? Tentu saja. Orang-orang di sekitarmu melihat tetangga yang berhasil dengan cepat, yang entah dari mana mendapatkan harta melimpah, dan kamu mungkin bertanya-tanya mengapa jalanmu terasa begitu terjal. Saudaraku, ketahuilah bahwa Allah mengetahui niatmu. Dia mencatat setiap kali kamu menahan diri dari yang meragukan. Dia menyaksikan setiap kali kamu memilih kesempitan halal daripada kelapangan yang haram. Karena sesungguhnya, sepotong rizki yang haram yang masuk ke dalam tubuh anakmu bukan hanya merusak tubuhnya, ia merusak hati dan menghalangi kemurnian doa mereka kelak. Itu seperti bara api yang membakar keberkahan rumah dari dalam, bahkan tanpa terlihat asapnya. Ketika kamu terus-menerus memilih takwa, ketaatan, yaitu memilih jalan yang paling lurus meskipun paling sempit, kamu sedang mengaktifkan janji Allah sendiri yang terpatri di dalam kalamnya yang agung. Allah berfirman dalam surah Ats-Tsalaq ayat 2 dan 3, bahwa bagi siapapun yang bertakwa, Dia akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga. Amalan kita, doa kita, bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan rezeki. Ia bertujuan untuk memperkuat takwa kita, menjadikan integritas halal itu sebagai pondasi utama, sehingga janji Allah tentang kelapangan rezeki itu dapat terwujud, bukan sebagai kebetulan, melainkan sebagai hasil logis dari ketaatan yang kamu tunjukkan di tengah-tengah tekanan dunia yang menghimpit. Maka lepaskanlah beban perhitungan fana itu. Genggamlah janjinya dengan erat. Karena beban terberat yang kamu pikul saat ini adalah rasa malu dan ketakutan yang membuatmu merasa harus bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu. Padahal Al-Razak adalah Dia dan kewajibanmu hanyalah mencari dengan cara yang paling bersih dan paling diridai. Saudaraku, kamu terus bekerja. Kamu mengayunkan kaki, tangan, dan pikiranmu ke segala arah dari pagi hingga malam. Itu ikhtiar yang Allah wajibkan, dan kamu melaksanakannya dengan ketulusan yang patut dihormati. Tetapi coba berhenti sebentar, ambil napas, dan tataplah dengan jujur. Seberapa besar sebenarnya persentase keberhasilan itu yang benar-benar lahir dari kekuatan otot dan kecerdasanmu sendiri tanpa campur tangan ilahi? Kita cenderung berpikir bahwa rizki adalah hasil langsung dari sebuah persamaan yang kita pecahkan. Usaha dikali waktu sama dengan hasil yang pasti. Padahal bukankah hidup ini sudah berulang kali mengajarkan, bahkan dari pengalaman yang paling pahit,
bahwa persamaan fana itu seringkali gagal total tanpa sebab yang jelas. Pintu yang kamu ketuk dengan susah payah selama berbulan-bulan, yang tiba-tiba terbuka di hari yang tidak kamu duga. Siapa yang memutuskannya terbuka di saat itu juga? Siapa yang menanamkan benih kepercayaan di hati pelangganmu? Atau siapa yang membuat pena jatuh di meja seorang atasan di saat ia sedang berpikir untuk memberimu kesempatan kerja yang lebih baik? Ini bukanlah kebetulan, saudaraku. Ini adalah takdir yang ditarik oleh tangan yang tidak terlihat, tangan yang tidak bisa dijangkau oleh pandanganmu yang paling tajam sekalipun. Allah berfirman dalam kitab sucinya tentang rezeki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka, min haitsu la yahtasib. Ini bukan sekadar janji indah yang diletakkan di lembaran-lembaran suci, tetapi ia adalah deskripsi operasional yang akurat mengenai bagaimana sistem alam semesta ini bekerja di belakang layar perhitungan kita. Ketika seorang ayah atau ibu bangun pagi, menyiapkan dirinya, menyusun rencana bisnis yang matang, itu adalah bentuk kepatuhan. Itu adalah sunnah yang diwajibkan olehnya untuk mengambil sebab. Tetapi ketika dia tidur di malam hari dan kepalanya dipenuhi hitungan angka, takut bulan depan tak mampu membayar sewa atau membeli seragam sekolah baru, itu adalah tanda bahwa dia telah memuat ikhtiar dengan beban yang terlalu berat. Dia telah menjadikan upayanya sebagai sandaran utama, bukannya sebagai jembatan yang menghubungkan jiwanya kepada Sang Pemberi rezeki. Kamu harus bekerja dengan gigih, itu benar, tetapi dialah yang meniupkan barakah pada hasil kerjamu. Tanpa barakah itu, uang sebanyak apapun, kesempatan sebesar apapun, akan terasa seperti debu yang tertiup angin, hilang tanpa meninggalkan bekas kenyamanan yang sejati. Sebab itu, mari kita pahami perbedaan mendasar ini. Ikhtiar adalah tugas fisik yang terbatas, sedangkan rizki adalah mekanisme metafisik yang tak terbatas. Coba bayangkan kamu sedang memancing di tengah lautan luas. Kamu menghabiskan seluruh waktumu, bukan untuk memastikan umpannya bagus atau perahunya kuat, melainkan untuk menghitung berapa persisnya jumlah ikan di bawah sana, berapa banyak yang akan menggigit hari ini, dan berapa beratnya. Pekerjaan itu sia-sia, bukan? Kamu tahu bahwa laut itu luas tak terhingga, dan keputusan ikan untuk datang atau tidak, itu di luar keahlianmu. Keahlianmu hanyalah melempar jaring dengan sungguh-sungguh, membersihkannya dengan baik, dan menjaga perahu tetap layak. Selebihnya, itu adalah hak prerogatif samudra, atau dalam kasus kita, hak prerogatif Al-Razzaq. Kita terlalu sering menghabiskan energi untuk menghitung variabel duniawi yang dalam skema besar hanya menyumbang 10% dari masalah, dan mengabaikan variabel spiritual Sadkas yang menentukan 90% sisanya. Inilah inti dari mengapa amal ibadah, doa yang tulus, dan dzikr warna yang diucapkan dari hati yang menyerah seringkali menjadi ikhtiar desakas yang paling kuat. Ia adalah tali tak terlihat yang kamu lemparkan ke atas, yang menarik rizki itu dari dimensi yang tak tersentuh oleh akalmu. Rezeki halal yang kamu cari untuk anak dan istrimu itu, saudaraku, tidak hanya didapat dari keringat yang tumpah di pasar, tetapi juga dari air mata penyesalan dan kepasrahan yang kamu tumpahkan di sepertiga malam terakhir, saat semua perhitunganmu yang fana di dunia telah kamu lepaskan. Saat itulah, ikhtiar yang kamu kerjakan, betapapun kecilnya, diangkat dan dipercepat menuju ketetapan yang penuh berkah. Kalimat itu, saudaraku, adalah nafas yang seharusnya kamu hirup dalam-dalam setiap kali beban nafkah itu terasa mencekik tenggorokanmu. Ayat dari surah At-Talaq yang seringkali kita baca cepat tanpa memberi ruang pada maknanya yang menghancurkan semua keangkuhan manusia. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Dan siapa saja yang bertawakal kepada Allah, maka dia cukuplah baginya. Pikirkan sejenak, apa sebenarnya arti dari cukuplah baginya, fahuwa hasbuh, dalam konteks kepalamu yang penuh perhitungan tentang biaya sekolah anak, tagihan listrik, atau harga beras yang terus melambung? Ia berarti bahwa Allah tidak hanya menjadi sumber rezekimu, tetapi Ia adalah jaminan itu sendiri. Rizki yang kamu kejar, yang kamu cari dari pintu ke pintu, yang kamu kejar hingga keringatmu membasahi bantal,
itu tidak pernah tergantung pada seberapa cerdas jaringanmu atau seberapa keras otot-ototmu bekerja. Tidak, itu bergantung sepenuhnya pada ketetapan dari Yang Maha Mencukupi. Ketika kamu menyandarkan diri sepenuhnya, kamu tidak sedang meletakkan beban keluargamu pada bahu Allah, sebab Dia tidak terbebani oleh apapun, melainkan kamu sedang melepaskan ilusi bahwa beban itu pernah berada di bahumu yang rapuh. Kita manusia, kita merencanakan rezeki itu secara linier. Dari titik A, bekerja ke titik B, gaji ke titik C, kebutuhan. Kita melihat jalur lurus, jalur yang bisa kita pantau dengan grafik dan laporan keuangan. Namun janji Allah dalam ayat yang sama, sebelum bagian hasbuh itu muncul, adalah bahwa Dia akan memberimu rezeki min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak pernah kamu duga, dari perhitungan yang tidak pernah kamu masukkan dalam rumusmu yang fana. Ini adalah sebuah panggilan untuk menggeser paradigma. Tugasmu adalah bergerak, mencari yang halal, dan menjaga amanah keluarga. Tapi kemampuan untuk mencukupi bukanlah milikmu. Kekuatan untuk memastikan keberlanjutan hidup selama 20 tahun ke depan bukanlah hasil dari kecanggihan polis asuransimu, melainkan hasil dari satu kata kerja ilahi. Kun. Kecemasan yang seringkali menggelayuti para ayah dan ibu ketika mencari nafkah seringkali adalah sebuah wujud kurangnya penghayatan terhadap asma Allah Al-Wakil yang maha mewakili yang diandalkan. Kamu merasa perlu mengendalikan segala variabel, menyentuh setiap tuas, seolah-olah jika kamu tidak mendorong dengan sekuat tenaga, mesin kehidupan keluargamu akan macet. Padahal Allah sedang berkata kepadamu, lakukan bagianmu dalam ikhtiar yang terhormat dan tulus, tetapi sisa dari semua variabel itu, serahkan padaku. Aku yang akan menjadi wakilmu dan aku cukuplah bagimu. Lalu, apa yang terjadi ketika kamu benar-benar menginternalisasi ayat ini? Tekanan mencari rezeki tidak hilang, tetapi sifat dari tekanan itu berubah. Ia tidak lagi menjadi tekanan yang menghancurkan jiwa, tekanan untuk menggaransi, tetapi berubah menjadi tekanan yang memotivasi untuk beramal tulus. Ketika hati menyadari bahwa fahuwa hasbuh, kamu tidak perlu lagi memaksakan diri pada setiap pintu yang tertutup. Kamu tidak perlu lagi merundukkan kehormatanmu demi mengumpulkan receh yang semu. Sebaliknya, kamu memiliki kebebasan spiritual yang luar biasa untuk memilih jalan yang paling bersih, jalan yang paling halal, meskipun kelihatannya lebih sempit, meskipun secara statistik kelihatannya lebih mustahil. Karena kamu tahu bahwa keterbatasan pintu di bumi tidak pernah berarti keterbatasan khazanah di langit. Maka, amalan yang paling esensial bagi orang tua yang mencari rizq halal adalah menanamkan kalimat hasbu ini di pusat tulang dadanya, setiap pagi, setiap sore. Menyambut kegagalan dan kesuksesan dengan kesadaran penuh bahwa keduanya adalah manifestasi dari Yang Maha Mencukupi. Ketika rasa cemas itu datang lagi, tanyalah dirimu, saudaraku, apakah kamu masih mencoba mencukupi diri sendiri atau kamu telah membiarkan Yang Maha Mencukupi bertindak? Karena tawakul yang sejati itu tidak datang hanya dari pengucapan di lisan, tetapi dari sebuah pengakuan batin yang melepaskan hak kontrol dan perhitungan. Inilah yang akan membedakan keringat yang hanya menghasilkan uang dengan keringat yang menghasilkan berkah yang melampaui perhitungan materi. Dan untuk mencapai kondisi batin penyerahan total ini, ada beberapa dzikir dan doa yang berfungsi sebagai pelumas rohani, sebagai jembatan yang benar-benar mengangkat beban itu dari pundakmu. Tentu, dzikir dan doa itu memang berfungsi sebagai pelumas rohani, sebagai jembatan yang benar-benar mengangkat beban perhitungan dari pundakmu. Namun jembatan ini, saudaraku, hanya akan kokoh jika kamu melangkahinya dengan keyakinan yang benar, bukan dengan langkah kaki yang tertunda-tunda. Banyak di antara kita yang mengangkat tangan saat berdoa, khususnya ketika memohon keluasan rezeki bagi keluarga, dengan sikap batin seorang pengemis yang bimbang. Apa yang kurasa ketika aku menyebut pengemis yang bimbang? Itu adalah perasaan takut yang bersembunyi di balik permohonan. Takut bahwa permintaan itu terlalu besar, takut bahwa aku tidak pantas menerimanya, takut bahwa persediaan Allah, nauzubillah,
mungkin tidak cukup untuk menutupi kebutuhan sebesar ini. Kita meminta seolah-olah kita sedang berebut sepotong roti terakhir yang tersisa di meja. Perhatikanlah perbedaan mendasar ini. Pengemis meminta dengan mata yang tertunduk, penuh keraguan apakah ia akan mendapatkan serpihan kecil pun. Ia mempertimbangkan kebaikan hati orang yang memberinya, dan ia tahu bahwa orang itu juga punya batas. Jika ia meminta terlalu banyak, ia akan ditolak, maka ia membatasi permintaannya. Cukup untuk hari ini, cukup hanya untuk menghilangkan rasa sakit lapar yang paling mendesak. Inilah yang kita lakukan saat kita hanya berdoa untuk mencukupi tagihan bulanan atau agar uang tunai di dompet tidak habis sebelum akhir pekan. Kita berdoa sesuai dengan perhitungan kita sendiri mengenai batas kemampuan Allah. Ini adalah kekeliruan fundamental yang merusak doa dari akarnya. Allah Al-Ghani, yang Maha Kaya, tidak memiliki batasan, dan gudang hartanya tidak berkurang sehelai rambut pun, karena miliaran permintaan yang dinaikkan oleh seluruh makhluknya setiap detik, bahkan selama 10.000 tahun. Bagaimana seharusnya postur batin kita saat meminta nafkah bagi keluarga? Kamu harus mengubah peranmu dari pengemis yang takut menjadi anak yang yakin sepenuhnya pada kas Aba, ayah yang tak terbatas. Seorang anak kecil ketika meminta uang kepada ayahnya untuk membeli mainan, tidak pernah meminta dengan keraguan bahwa ayahnya tidak mampu. Anak itu tidak peduli apakah dompet ayahnya berisi 50.000 atau 500 juta rupiah. Yang dia tahu adalah ayahnya punya semuanya. Anak itu tidak menghitung. Ia hanya menyatakan keinginannya dengan lugas dan jujur, karena kepercayaan yakun itu mutlak. Ia meminta bukan untuk menguji kemampuan ayahnya, tetapi untuk menerima apa yang memang sudah tersedia baginya. Inilah tawakul yang praktis. Yakun adalah pengetahuan di hati bahwa Allah bukan hanya mampu memberikan, tetapi Dia telah berjanji untuk memberikan, dan janjinya adalah realitas yang jauh lebih kokoh daripada krisis keuangan global atau angka di rekening bankmu. Jadi ketika kamu mengangkat tangan, memohon agar rezeki yang halal dan luas datang, memohon agar berkah memayungi pekerjaanmu, berhentilah meminta dengan mentalitas cukup untuk bertahan hidup. Itu adalah permintaan yang kecil dari jiwa yang kecil. Mintalah dengan postur keyakinan bahwa kamu sedang meminta kepada pemilik kerajaan langit dan bumi yang kekayaannya tidak akan pernah habis meskipun semua makhluknya meminta hal yang terbesar di hati mereka secara bersamaan. Mulai sekarang, ketika kamu melafazkan doa yang telah kita bahas di sesi sebelumnya, doa-doa yang spesifik memohon keluasan rezeki halal, pastikan kamu berhenti menghitung kekurangannya. Fokuslah pada kemahakayaan yang kamu tuju. Angkatlah tanganmu bukan untuk mengeluh tentang apa yang belum kamu terima, melainkan untuk menerima dengan antusias dan kerendahan hati apa yang telah Dia sediakan sebelum kamu memintanya. Karena Dia berfirman, dan tidak ada suatu pun melainkan pada sisi kamilah khazanahnya, dan kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Al-Hijr 21. Khazanah itu sudah ada, saudaraku. Kuncinya ada pada sikap penerimaanmu, dan itu dibuka dengan kekuatan yakin yang menghancurkan semua perhitungan kerugian dan kemungkinan kegagalan. Ketika kamu meminta rezeki untuk istrimu, untuk anak-anakmu, mintalah berkah yang melampaui uang, mintalah keluasan yang tidak bisa dibeli dengan gaji, mintalah kepastian yang menghilangkan kegelisahan tentang hari esok, karena kamu tahu kamu sedang berbicara dengan sumber kepastian itu sendiri. Jika kamu terus meminta dengan keyakinan yang goyah, seolah-olah Allah mungkin lupa atau mungkin Dia sedang pelit, itu adalah penghinaan halus terhadap Asmaul Husna-Nya yang Maha Agung. Kekuatan doa bukan pada volume suara, tetapi pada ketebalan yaqan di dada. Dan untuk membantu menguatkan ketebalan yaqan ini, ada beberapa zikr kunci yang harus diucapkan tidak hanya dengan lisan, tetapi dengan seluruh keyakinan bahwa setiap hurufnya adalah jembatan menuju kekayaan sejati. Kata-kata yang kita butuhkan adalah kata-kata yang pendek, yang terasa ringan di lidah namun berat, sangat berat di timbangan langit.
Bukanlah doa yang hanya kamu ucapkan saat sujud terakhirmu, ketika segala beban terasa menekan dahi ke lantai, tetapi kalimat yang menjadi detak jantung kedua, yang menenangkan setiap kali keraguan dan ketakutan mencengkeram. Ini adalah dzikir yang membawa perisai saat kamu melangkah keluar mencari nafkah. Dan ia harus terus diulang, di tengah kebisingan pasar, di antara ketegangan negosiasi, bahkan saat tanganmu sedang sibuk menyiapkan sarapan. Saudaraku, lafazkan ini dan biarkan ia menetap di rongga dadamu, mengusir bisikan kegelisahan. Allahumma akfin bihalalika an haramika wa aghnin bifadlika amman siwaka. Ucapkanlah itu. Ia adalah permohonan yang menyeluruh, sebuah pernyataan kedaulatan yang ditujukan langsung kepada Al-Ghani, yang Maha Kaya. Ia bukan sekadar meminta uang tunai untuk bulan ini. Tidak. Ia adalah permohonan agar Allah mencukupkanmu dengan rezeki yang halal, sehingga kamu tidak perlu lagi menyentuh yang haram. Satu permintaan yang merupakan perlindungan ganda. Dan bagian selanjutnya, wa aghnin bifadlika amman siwaka, adalah puncak dari tawakul. Ya Allah, jadikan aku kaya, mandiri, hanya dengan keutamaanmu, terlepas dari seluruh ciptaanmu, sehingga hatiku tidak akan pernah bergantung sedikit pun kepada manusia, atau kepada bos, atau kepada rekening bank. Namun di sini letak rahasia niyah, niat, yang harus kamu tambahkan ketika kamu mengulang dzikr ini beratus-ratus kali. Ketika kamu mengucapkannya saat sedang menyetir pulang atau menunggu rapat, jangan biarkan pikiranmu hanya fokus pada tagihan yang belum terbayar atau kesulitan yang kamu hadapi. Pindahkan fokusmu dari ego dan kesulitanmu kepada amanah yang Allah titipkan kepada anak-anakmu. Jadikan setiap pengulangan dzikr itu sebagai permohonan perisai bagi mereka. Bayangkan, setiap kali kamu meminta rizkan halalan tayyiban, kamu sedang membangun benteng pelindung, bukan hanya untuk dompetmu, tetapi untuk hati dan darah mereka. Pikirkan bahwa rizki yang kamu terima adalah batu bata yang akan membangun karakter mereka, daging yang akan tumbuh di tubuh mereka, dan cahaya yang akan menerangi kecerdasan mereka. Jika sumber rezeki itu keruh, maka kekeruhan itu akan mengalir ke dalam diri mereka, menjadi penghalang halus bagi hidayah, menjadi bibit kekerasan hati, atau menjadi pembenaran untuk mengikuti jalan yang bengkok di masa depan. Inilah mengapa konsistensi dalam dzikir ini adalah investasi paling besar yang bisa kamu berikan kepada masa depan spiritual anak-anakmu, melebihi polis asuransi atau tabungan pendidikan. Ucapkanlah dzikir ini saat kamu berdiri di gerbang sekolah, saat kamu menyiapkan makan malam, atau saat kamu membersihkan sisa piring kotor. Jangan tunggu waktu khusus, karena rizki tidak pernah menunggu waktu yang sempurna. Biarkan kalimat itu mengalir bersama napasmu. Mungkin kamu hanya bisa mengucapkan 3 atau 5 kali dalam satu tarikan napas pendek, mungkin 100 kali dalam perjalanan pulang yang macet. Tidak masalah jumlahnya yang sempurna, tetapi yang dihitung adalah keajegan konstansi dan kesungguhan niatnya. Dzikir yang konstan dan singkat ini adalah pengakuan harianmu bahwa kamu tidak sedang berjuang sendirian. Ini adalah jembatan yang menghubungkan kesulitan fana yang kamu hadapi hari ini dengan kekayaan abadi yang Allah pegang. Ia meleburkan ketakutanmu tentang hari esok, karena kamu telah menyerahkan pemeliharaan keluarga bukan hanya kepada usahamu yang terbatas, tetapi kepada janji Al-Razzaq yang tidak pernah gagal selama langit dan bumi masih berdiri. Ulangi, ulangi, dan ulangi. Rasakan bagaimana setiap hurufnya adalah penanaman benih tawakul yang mendalam di dasar jiwamu, sebuah janji yang kamu ukir di hadapannya bahwa kamu hanya mencari yang halal demi perlindungan dan kesucian anak-anakmu yang merupakan bagian terpenting dari amalmu di dunia ini. Ia adalah pengakuan bahwa kemakmuran sejati bukanlah dalam memiliki banyak, tetapi dalam merasa cukup dengan apa yang Allah halalkan dan merasa bebas dari ketergantungan pada apapun selain dirinya. Dan ketika hati telah mencapai kemandirian ini, barulah pintu-pintu rezeki yang tak terduga mulai terbuka. Pintu-pintu yang seringkali membutuhkan upaya fisik yang jauh lebih sedikit, namun menuntut infak yang lebih berani,
pengeluaran di jalannya. Ini membawa kita pada babak lain dari perjuangan mencari nafkah, sebuah tindakan nyata yang membuktikan kejujuran zikr yang baru saja kamu lafazkan. Pijakan pertama saat kamu melangkahkan kaki dari kesunyian dzikr menuju hiruk-pikuk pencarian rezeki di dunia ini, saudaraku, bukan terletak pada apa yang akan kamu lakukan atau pada seberapa keras ototmu menegang. Itu terletak pada pondasi yang tak terlihat, niat. Kehendak murni yang mendasari setiap helaan napas kerja kerasmu hari ini. Sebelum bibirmu mengucapkan bismillah dan sebelum tanganmu menyentuh apapun yang menjadi sarana kerjamu, baik itu papan ketik komputer, palu tukang, atau cangkul di ladang, kamu harus menghentikan seluruh mesin perhitungan di kepalamu. Jika kamu mencari rezeki hari ini semata-mata agar perutmu kenyang atau agar lemari pakaianmu bertambah, itu adalah niat yang terlalu rendah, terlalu fana, bahkan jika itu adalah kebutuhan yang sah, tapi amanahmu lebih besar dari itu. Kamu mencari rezeki halal ini, saat ini secara khusus, karena adanya jiwa-jiwa yang Allah titipkan dalam genggamanmu, yang bergantung pada kejujuran keringatmu. Ibumu yang mungkin sudah rentah, istrimu yang menjadi ladang pahalamu, atau anak-anakmu yang tidur nyenyak di rumah tanpa tahu betapa sulitnya perjuangan di luar sana. Niat ini yang kamu tegakkan sekarang harus jernih seperti air hujan pertama yang membasahi padang gersang. Ia harus sepenuhnya dikhususkan. Ya Allah, aku melangkah hari ini bukan untuk menumpuk kekayaan demi pamer atau kesombongan, tetapi agar aku bisa memenuhi kewajiban yang Engkau bebankan padaku. Aku ingin mereka yang Engkau cintai, yang juga aku cintai karenamu, terjaga martabatnya dari meminta-minta, terlindungi dari kekurangan yang bisa menyeret mereka pada keharaman. Angkat niat itu ke tingkat ibadah yang paling sunyi dan paling dalam. Jadikan setiap langkah, setiap panggilan telepon yang melelahkan, setiap penantian yang menjemukan di bawah terik matahari sebagai sebuah penyerahan diri yang disengaja. Ingatlah sabda Rasulullah bahwa bahkan ketika kamu memberikan suapan makanan kepada istrimu, itu dicatat sebagai sedekah. Maka bagaimana dengan seluruh upaya mencari nafkah yang kamu lakukan agar mereka tidak kelaparan, agar mereka bisa belajar, agar mereka bisa bersujud di atas alas yang layak? Ini adalah jihad yang tak berdarah, saudaraku, dan ia membutuhkan keseriusan niat yang melebihi keseriusan seorang prajurit di medan perang. Keseriusan niat ini yang akan membedakan usahamu dari sekadar upaya duniawi biasa. Usaha yang lahir dari niat yang lurus, insya Allah, akan selalu diliputi keberkahan, karena ia menempatkan yang memberi rezeki, Al-Razzaq, di tempatnya yang seharusnya, dan menempatkan dirimu sebagai pelaksana yang jujur dan ikhlas. Hati-hati, karena niat itu rapuh, dan ia mudah terkontaminasi oleh bisikan tipis dari ego dan nafsu. Ada risiko bahwa niat itu bergeser dari mencari keridaan Allah melalui pemenuhan amanah keluarga menjadi mencari validasi diri melalui kekayaan duniawi atau hasrat tersembunyi untuk mengalahkan saingan bisnismu. Jika niatmu beralih fokus dari Allah dan amanahnya kepada persaingan dan pengakuan manusia, maka seluruh amalan dan upaya fisik yang kamu lakukan, sesempurna apapun metodenya, akan runtuh di hadapan timbangannya. Ia hanya akan menjadi pekerjaan yang melelahkan, bukan ibadah yang menenangkan dan menarik rezeki dari arah tak terduga. Maka, sebelum kamu mulai, ambil jeda sebentar. Tutup matamu, rasakan beban amanah itu di bahumu, tetapi segera serahkan kepada Allah. Bersihkan niatmu. Fokuskan pada kejujuran hatimu kepada mereka yang bergantung padamu. Inilah energi spiritual yang akan menentukan apakah Allah akan menampakkan jalannya kepadamu hari ini, atau apakah kamu hanya akan berputar-putar dalam lingkaran upaya manusiawi yang terbatas. Setelah niat itu teguh, barulah kamu siap untuk langkah fisik selanjutnya. Barulah kita bicara tentang doa spesifik dan tindakan yang akan menyertai niat murni ini. Setelah semua upaya dan niat suci itu diselesaikan, tanganmu telah bekerja. Hatimu telah membersihkan diri dari tuntutan dan keluhan setelah kamu bergerak di bumi mencari yang halal.
kita sampai pada titik di mana semua pertanggungjawaban manusia harus diakhiri. Engkau telah mengikat unta itu, saudaraku. Sekarang, lepaskanlah tali kekang kendali yang kamu sangka masih kamu genggam. Setelah keringatmu menetes di pintu rezeki yang halal, setelah doa yang tulus kamu kirimkan untuk nafkah anak-anakmu, saatnya kamu melakukan ritual spiritual terakhir, yang paling sulit, namun paling membebaskan, menyerahkan kwitansi kehidupan ini sepenuhnya kepada pemilik sesungguhnya, Ar-Razzaq. Ini adalah titik balik di mana upaya fisikmu berubah menjadi transaksi spiritual yang murni. Pikirkan ini dalam-dalam. Engkau bekerja. Engkau mencatat jam. Engkau berusaha mencapai target yang diberikan oleh manusia atau yang kamu tetapkan sendiri. Itu semua adalah ikhtiar, pergerakan yang diperintahkan. Tetapi di ujung hari, siapakah yang benar-benar membayar upahmu? Siapakah yang menahan rezeki dari orang yang malas dan melapangkan rezeki bagi orang yang dia kehendaki? Jika kamu masih merasa bahwa hasil usahamu tergantung pada keterampilanmu, pada kelelahan fisikmu, atau pada jumlah klien yang kamu dapatkan minggu ini, maka kamu belum sepenuhnya menyerahkan tagihan itu. Kamu masih memegang buku besar yang seharusnya diurus oleh Al-Ghani, yang Maha Kaya, dan Al-Mughni, yang memberi kekayaan. Kita seringkali berpegangan pada ikhtiar, usaha. Kita seolah-olah ikhtiar itu adalah sumbernya, padahal ia hanyalah pipa yang mengalirkan air. Pipa itu penting. Tanpa pipa, air tidak akan mengalir ke rumahmu. Tetapi betapa bodohnya kita jika kita mulai menyembah pipa itu sendiri, melupakan mata air tak terbatas yang ada di belakangnya. Tugasmu adalah memastikan pipa itu bersih dan tegak lurus, tetapi kamu tidak memiliki hak atas air yang mengalir. Melepaskan tagihan berarti kamu berdiri di hadapan Allah dan dengan sepenuh hati, dengan suara yang jauh lebih damai daripada saat kamu mengeluh, kamu berkata, "Ya Allah, aku telah melakukan semua yang kuperintahkan untuk dilakukan dengan niat membersihkan diri dari haram. Aku mencari yang halal, aku menjaga amanah keluarga ini, aku berdoa kepadamu. Sekarang, mengenai bagaimana, kapan, dan berapa banyak rezeki itu datang, itu sepenuhnya adalah urusanmu. Aku mencukupkan diri dengan janjimu. Disinilah letak kedalaman dzikr yang sebenarnya, di luar sekadar pengulangan lisan. Ini adalah tindakan menggeser beban kosmik dari bahu kita yang lemah ke bahu yang maha perkasa. Ketika kamu merasa gentar menghadapi besarnya kewajiban nafkah yang tidak pernah habis, jangan cari jaminan di dompetmu yang tipis. Carilah jaminan di hati, melalui sebuah pernyataan otentik yang menceraikanmu dari kekhawatiran duniawi. Ulangi ini di saat-saat paling genting, bukan sebagai mantra kosong, tetapi sebagai pengakuan sah yang mengakhiri negosiasi batinmu dengan takdir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung yang mewakili urusan kami. Setiap kali kamu merasa perhitungan bank membuat kepalamu pusing, setiap kali kamu melihat harga kebutuhan pokok naik dan perutmu terasa sakit karena takut tidak bisa mencukupi, kembalikan dirimu pada pernyataan ini. Hasbunallah adalah tanda tangan di bawah kwitansi yang kamu serahkan, menegaskan bahwa transaksi batinmu telah selesai. Tanggung jawab mencari telah usai, tanggung jawab menyediakan kini berada di tangannya. Dan apa gunanya dzikr ini bagi keluargamu? Ia membebaskan energi mentalmu yang terbuang percuma untuk kecemasan dan perhitungan yang melelahkan. Energi yang dulunya kamu gunakan untuk menghitung sisa hari, kini bisa kamu alihkan untuk ihsan. Berbuat baik, mempercantik ibadah, melayani istrimu dan anak-anakmu dengan cinta sejati, bukan hanya dengan kecemasan yang tersembunyi akan kegagalan nafkah. Inilah amal spiritual yang paling membantu orang tua dalam mencari rezeki yang halal. Keberanian untuk tidak menjadi Ar-Razzaq bagi diri sendiri, tetapi menjadi abd, hamba, yang taat dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan mereka akan memenuhi semua kebutuhan mereka dan kebutuhan orang-orang yang mereka cintai, asalkan upaya halal itu telah dilakukan. Jika kamu tidak membebaskan diri dari beban perhitungan ini, doa tron manapun akan terasa seperti permohonan yang tidak tulus.
Kamu akan selalu mencari celah dan solusi manusiawi yang terbatas. Tetapi, jika kamu telah menyerahkan beban itu, jika kamu telah memasukkan nama istrimu, nama anak-anakmu ke dalam amplop kepercayaan kepada Ar-Razzaq, maka Allah akan membalas kepercayaan itu. Dia akan memperlihatkan jalan keluar dari tempat yang tidak pernah kamu duga, bukan karena kamu pintar, bukan karena kamu bekerja keras, tetapi karena kamu telah memenuhi janji tawakul itu. Sekarang, pegang erat-erat janji itu. Jangan ambil lagi kwitansi yang sudah kamu serahkan. Jangan hitung lagi yang sudah Dia janjikan untuk diurus. Fokus pada amal hari ini, bukan pada hasil hari esok.